Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi Ustazah menyapa Anda melalui video pembelajaran di kelas 6. Materinya adalah penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Tapi sebelumnya Ustazah mau menyapa dulu Ananda soleh-soleha di rumah. Apa kabar? Ya, semoga sehat selalu ya, tetap semangat melaksanakan ibadah di rumah dan tetap semangat untuk belajar di rumah, insya Allah. Amin. Baiklah. Materi pada kesempatan kali ini adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Ya, jadi ada 2 poin ya yang akan kita pelajari di video kali ini. Nah, selanjutnya kita simak dulu ya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Bersama-sama kita membaca ya, soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air atau hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, di sini Allah menyampaikan ya dengan jelas bahwa Allah lah yang menurunkan hujan dari langit, dan dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan dapat hidup sehingga tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Nah, salah satu cara ya untuk mensyukuri rezeki dari Allah adalah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, dan disampaikan lagi bahwa karena Allah sudah memberikan rezeki apapun itu kepada manusia ya, rezeki yang halal dan rezeki yang baik, maka kita jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu maksudnya menyembah yang lain selain dari Allah atau suatu bentuk kesyirikan ya. Sekali lagi dikasihkan di ayat ini bahwa karena kita sudah tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada manusia ya, baik itu berupa kesehatan ataupun dalam hal ini dengan materi ini adalah buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan ya. Allah sudah memberikan itu, maka kita harus bersyukur dan jangan sekali-kali untuk menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah ya. Nah, selanjutnya adalah apa tujuan pembelajaran kita? Nah, setelah kita mempelajari materi ini, ya semoga kita mampu menjelaskan bagaimana cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya atau tempatnya. Kemudian yang kedua, kita mampu menyebutkan bagaimana contoh penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan bagaimana cara penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Kemudian yang keempat, kita mampu menyebutkan contoh penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Ustazah yakin Ananda sudah tahu habitat itu apa. Ya, misalnya manusia habitatnya di darat, kemudian kalau ikan habitatnya di air. Berarti habitat itu adalah tempat tinggal. Ya. Nah, bagaimana adaptasi tumbuhan yang hidup di air? Tumbuhan yang hidup di air disebut juga sebagai tumbuhan hidrofit. Hidro berarti air, fit berarti tumbuhan. Berarti tumbuhan yang hidup di air. Dapat langsung diberikan contoh, misalnya teratai dan eceng gondok.
Adaptasi tumbuhan teratai adalah tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Ya, karena tumbuhannya hidup di air, kalau misalnya dia tidak memperbanyak penguapan, maka daun tersebut bisa membusuk. Kalau daunnya busuk, berarti tumbuhannya bisa mati. Nah, contoh yang selanjutnya adalah tumbuhan enceng gondok. Nah, enceng gondok ini memiliki akar yang lebat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat mengapung. Nah, itu bentuk adaptasinya. Kemudian daunnya eceng gondok pada tangkai daun berongga, ya, pada tangkai daunnya berongga seperti spons, gunanya untuk mengapung. Jadi ditunjukkan di gambar, ya, ada semacam bulat-bulatan itu, ya, bulatan di tangkai daunnya. Nah, itu gunanya berfungsi untuk mengapung. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana adaptasi tumbuhan yang hidup di gurun atau di padang pasir. Nama lainnya adalah tumbuhan xerofit. Ya, xero berarti padang pasir, fit berarti tumbuhan. Nah, dapatkah Ananda menyebutkan contoh tumbuhan yang hidup di gurun pasir? Nah, Ustazah yakin bisa, ya. Nah, contoh tumbuhannya adalah betul sekali kaktus. Nah, gurun merupakan daerah yang sedikit air. Nah, bagaimana adaptasi tumbuhan yang hidup di gurun, misalnya kaktus? Maka tumbuhan kaktus memiliki akar yang halus supaya dapat mengambil air dengan cepat pada saat hujan. Nah, tumbuhan di gurun juga biasanya memiliki akar yang panjang, ya, supaya dapat menjangkau atau mengambil lebih banyak air. Nah, tumbuhan di gurun juga menyimpan air di dalam daun atau batangnya. Kalau tumbuhan kaktus berarti menyimpan air di bagian batangnya. Kemudian tumbuhan gurun memiliki daun dengan permukaan yang sempit, bahkan menyerupai duri untuk memperkecil penguapan. Nah, duri pada tumbuhan kaktus itu adalah modifikasi atau bentuk dari daun yang mengecil. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penguapan yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya tumbuhannya daunnya lebar terus hidup di gurun, maka tumbuhan tersebut akan lebih banyak penguapannya. Nah, itu bisa menyebabkan airnya airnya pada batang tumbuhannya atau pada tumbuhan tersebut akan lebih cepat habis, ya, karena menguap. Makanya daunnya kaktus hanya berupa duri. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang bersalju, daerah dingin. Nah, daerah bersalju merupakan daerah yang ditutupi oleh lapisan es. Nah, tumbuhan di daerah yang bertahan hidup di daerah bersalju ini dapat bertahan hidup dengan tidur atau tidak aktif, atau biasa juga disebut sebagai hibernasi, bukan mati, ya, tetapi lagi tidur. Nah, ketika musim panas selama 24 jam, ya, daerah bersalju terkena cahaya matahari. Nah, maka tumbuhan tersebut melakukan fotosintesis untuk memperoleh makanan atau menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya yang digunakan sebagai persediaan energi di musim dingin. Nah, ketika suhunya menurun atau kembali bersalju atau tertutup oleh lapisan es, maka tumbuhan mulai tertidur lagi, misalnya tumbuhan lumut, ya. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang asin atau di laut. Nah, contoh tumbuhannya adalah bakau. Diperhatikan di gambar, ya. Nah, akar bakau yang hidup di dalam lumpur, ya, tumbuh di dalam lumpur, ini memperoleh sedikit oksigen atau disebut juga miskin oksigen. Nah, sehingga di tumbuhan bakau memiliki akar nafas atau disebut juga pneumatofor.
Nah, akar ini khusus berfungsi untuk menyerap udara dan menyalurkan ke bagian akar di dalam lumpur. Jadi akar tersebut akan muncul, akar nafas tersebut akan muncul ke permukaan air pada saat air surut. Nah, selanjutnya, yang kedua, penyesuaian diri tumbuhan yang kedua adalah penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama adalah untuk melindungi diri, maka tumbuhan dapat menghasilkan racun. Contohnya adalah kecubung. Nah, racun tersebut sangat kuat sehingga bisa mengusir hewan berupa hewan dan serangga. Kemudian bentuk pelindungan diri tumbuhan yang selanjutnya adalah tumbuhan menghasilkan atau memiliki bulu yang bisa menyebabkan gatal. Misalnya tumbuhan bambu, kemudian tumbuhan netel yang memiliki bulu-bulu yang dapat menyebabkan gatal bila disentuh. Nah, tumbuhan netel juga memiliki bulu yang tajam sehingga dapat menyengat. Nah, itu menyebabkan menyebabkan hewan menjauhi tumbuhan netel. Nah, penyesuaian diri tumbuhan yang selanjutnya untuk melindungi diri. Yang ketiga adalah tumbuhan batu atau litops dengan cara meniru keadaan lingkungan di sekitarnya. Jadi, tumbuhan batu ini menyerupai batu. Nah, bisa ditemukan di gurun Afrika. Jadi, tumbuhan ini memiliki dua daun bulat yang tampak seperti batu. Nah, daun tumbuhan ini disukai oleh hewan. Maka, tumbuhan litops ini melindungi diri dengan menyerupai bentuk batu sehingga tidak dimakan oleh hewan. Karena hewan mengira, oh ini bukan daun, ini adalah adalah batu. Ternyata itu merupakan tumbuhan yang menyerupai batu. Nah, yang selanjutnya adalah ada tumbuhan yang dapat mengeluarkan getah. Misalnya nangka, sawo, karet, jambu mete, bunga kamboja. Nah, tumbuhan ini akan mengeluarkan getah untuk melindungi diri dari hewan yang memakannya. Nah, getah tumbuhan cepat menempel pada tubuh hewan sehingga tubuh hewan tersebut akan sulit bergerak. Bahkan getahnya jambu mete itu bisa mengakibatkan gatal-gatal dan luka ringan. Nah, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri yang selanjutnya adalah tumbuhan yang memiliki duri yang tajam, misalnya bunga mawar, kemudian bougainville ataupun kaktus. Nah, duri yang tajam ini dapat melindungi tumbuhan dari hewan yang memakannya karena duri tersebut bisa menusuk hewan yang akan memakannya. Nah, demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan mudah dipahami oleh Ananda dan dengan mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar kita, melihat tumbuhan dengan berbagai macam adaptasinya, dapat menambah kesyukuran kita kepada Allah. Insya Allah, amin. Nah, syukron atas perhatiannya Ananda Soleh-Soleha hebat. Sampai jumpa insya Allah di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.